Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Manzelisha dengan NIM 20059196. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan komunikasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih komunikasi tersebut. Komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Karena unsur yang paling penting dalam komunikasi ini bukan sekedar apa yang kita baca dan apa yang kita lihat, namun penerimaan pesan tidak hanya sekedar mendengarkan kalimat yang disampaikan, tetapi juga membaca dan menilai sikap kita. Keterampilan dasar dalam berkomunikasi ada 4. Yang pertama ada menulis, yang kedua ada membaca, yang ketiga ada berbicara, dan yang terakhir mendengar. Namun presentasi dalam penggunaan saluran komunikasi ini ada berupa menulis 9%, mendengarkan 45%, membaca 16%, lalu berbicara hanya 30%. Yang poin kedua mengenai keterampilan komunikasi. Mendengarkan merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Mendengar juga melibatkan indera pendengaran telinga. Mendengar ini terbagi dua macam. Yang pertama, mendengar secara evaluatif, yaitu kegiatan mendengar sambil melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, mendengar secara proyektif, yaitu memproyeksikan diri pendengar ke dalam pikiran pembaca. Poin selanjutnya, perbedaan mendengar dan mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan ini tentu saja beda, karena di sini menjelaskan bahwasanya mendengar itu merupakan istilah dalam menangkap bunyi, kemudian diteruskan ke dalam otak. Mendengarkan adalah dengan mematikan indera pendengaran dengan pikiran sehingga dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh sang pembicara. Tips membangun keterampilan dalam berkomunikasi ini dapat berupa kemampuan kita dalam berbicara, dalam menulis, bahkan dalam mendengar. Nah, adapun dalam berkomunikasi ini orang-orang biasanya menggunakan yang namanya PowerPoint. Fungsi PowerPoint ini ialah untuk media kita untuk mempermudah dalam presentasi, terus juga efektif dalam presentasi, dan juga audiens akan lebih mudah dalam memahami ketika kita menjelaskan menggunakan PowerPoint. Begitu, mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.